banget sih, aduh. Halo anak-anak sekalian. Wah, aduh sorry ya tadi Kak Dora agak meregangkan badan soalnya Kak Dora banyak kerjaan belakangan ini. Sombong banget, sibuk banget sih Kak Dora. Enggak ya. Nah hari ini senang sekali ketemu lagi sama anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu. Wah gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Baik ya pastinya ya. Nah sebelum kita masuk lebih dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Dora mau ajak kita untuk tenangkan diri kita, siapkan diri kita. Kita mau ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Kak Dora buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik sekalian, Nana sekalian. Wah 1 minggu ini berlalu sangat cepat ya. Kayaknya minggu lalu baru aja kita ibadah sekolah minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu lagi. Cepet banget ya. Kita bisa lewati 1 minggu ini semua karena pertolongan Tuhan loh. Benar kan? Iya, coba sekarang kalau Tuhan gak tolong kita, gak pimpin pelihara kita. Mungkin kita akan susah melewati 1 minggu ini. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, memelihara kita, maka 1 minggu ini kita ketemu lagi. Nah Kak Dora mau ajak kita semua, ayo bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian I love you Jesus dalam bahasa Inggris dan juga Aku cinta Yesus dalam bahasa Indonesia. Oke, yuk kita berdiri semuanya yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ungkapkan rasa cinta kita kepadanya, oke? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam, sedalam-dalam hatiku. Tuhan begitu mengasihi kita loh adik-adik sekalian. Tuhan begitu mencintai kita. Maka dari itu Kak Dora mau ajak kita sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Kita mau ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama I love you Jesus deep down in my heart. Oke? Ya. I love you Jesus deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Ya, kita cinta Tuhan kita jauh di dalam hati kita, oke? Supaya apa? Supaya kita ingat terus betapa besar kasihnya Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Sekarang Kak Dora mau ajak kita semua, ayo dong tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi lagunya yang kita bisa berlompat, kita bisa jalan, kita bisa teriak yang kencang. Lagu apa itu ya? Kak Dora ingat. It's a great day to praise the Lord. Nana masih ingat gak lagunya? Pasti masih ingat dong. Nanti kita ada jump sama-sama, lompat sama-sama. Lalu kita ada walk, kita jalan sama-sama. Lalu kita ada shout, kita shout sama-sama ya. Oke? Ya.
It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump in the light. Jump in the light. Jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Shout ya! It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shouting in the light of the Lord. Shout everybody! Shout in the light. Shout in the light. Shout in the light. Shouting in the light of the Lord. Yeah. Aduh, Kak Dora ngos-ngosan anak-anak sekalian. Tapi gak apa-apa. Kak Dora semangat banget karena ketemu sama anak-anak sekalian lagi. Dan yang paling penting adalah Kak Dora semangat banget mau puji Tuhan. Maka dari itu anak-anak harus semangat banget puji Tuhan. Kenapa? Yaitu 1, Tuhan kita itu baik. 2, Tuhan kita itu baik. 3, Tuhan kita itu baik. 4, Tuhan kita itu baik. 5, Tuhan kita itu baik. Wah, Kak Dora sama aja jawabannya. Benar, soalnya Tuhan kita itu baik dan teramat baik. Kenapa sih Kak Dora Tuhan itu baik sama kita? Padahal kan Kak Dora sering bilang kalau kita ini orang berdosa. Itulah letak kebaikan Tuhan. Walaupun kita berdosa, tapi Tuhan masih sayang sama kita. Maka dari itu Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh pengampunan. Kita ini anak-anaknya Tuhan diselamatkan. Nah, itu dia kenapa Kak Dora bilang Tuhan itu baik. Nah, Kak Dora mau ajak kita semua nyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai di dalam hidup kita, meskipun ada masalah di dalam hidup kita, ingat sekali cinta Tuhan di dalam hidup kita. Tidak pernah berubah adik-adik sekalian, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itulah kebaikan Tuhan. Lihat, ingat kembali bagaimana Yesus mati di salib untuk tebus dosa kita. Sebesar itulah cinta Dia kepada kita. Maka dari itu kita mau belajar mencintai Tuhan dan melewati kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun susah, walaupun sedih, walaupun sendirian, walaupun takut, cemas. Tapi ingat selalu ada Tuhan yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Tak pernah tinggalkan kita. Oke? Kita mau nyanyikan lagu ini, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kak Dora ajak kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan dari dalam hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Ingat anak-anak sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Selamat mendengarkan cerita, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah teman-teman, apa kabar sih teman-teman semua di rumah? Kalau Koko Gary sendiri sih baik ya. Nah sebelum kita melanjutkan, Koko mau tanya dulu. Kalian kira-kira masih ingat nggak minggu lalu cerita tentang apa? Nah minggu lalu Cefeba bercerita tentang Abraham. Kita lanjut yuk cerita tentang Abraham. Tapi sebelumnya Koko mau tanya dulu ke teman-teman semua. Pernah nggak kalian lihat orang yang tunanetra? Kalian tahu nggak tunanetra apa? Nah tunanetra itu adalah bahasa halus dari orang buta ya teman-teman. Nah kalian pernah nggak lihat orang buta? Koko pernah ya. Nah orang buta itu mereka kan nggak bisa melihat. Tapi kalau mereka mau mengenali sesuatu caranya gimana? Mereka raba barang-barang itu. Misalnya mereka pegang pen, mereka raba. Ini ujungnya tajam, ini badannya panjang, ini agak keras. Oh ini pen nih. Nah mereka merasakannya seperti itu ya teman-teman. Nah ada apa sih tentang orang buta? Kenapa Koko hari ini ngomong tentang orang buta pagi-pagi kayak gini kan? Nah kita lanjut dulu ya. Nah waktu itu Abraham dikatakan sangat setia dan taat kepada perintah Tuhan. Bahkan dia rela menjalankan perintahnya Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang, hei Abraham kamu korbankan anakmu satu-satunya itu Ishak kepada saya. Waktu itu Abraham gak basa-basi, dia langsung bawa si Ishak dan dia mau korbankan kepada Tuhan. Tapi setelah dia mau korbankan si Ishak, Tuhan langsung tiba-tiba bilang, stop Abraham, kamu sudah menunjukkan imanmu. Dan dari situlah Tuhan percaya kalau Abraham itu sangat taat kepadanya. Akhirnya Tuhan menyediakan seekor domba untuk menjadi korban bakaran mereka. Nah singkat cerita nih teman-teman. Ishak pun yang dari waktu itu masih kecil, perlahan bertumbuh semakin tinggi, semakin dewasa. Waktu itu si Ishak ini sudah siap untuk menikah. Abraham lihat anaknya,
wah ini anak saya sudah mulai besar. Sepertinya saya sudah harus menikahkan dia. Abraham pun memanggil hambanya sendiri ya. Hambaku sini, kamu pergi ke tanah kampung halaman saya, kamu carikan seorang istri buat anak saya Ishak. Akhirnya hamba itu pun pergi ke kampung halamannya dan menemukan seorang wanita yang tepat untuk Ishak karena Tuhan menolong hambanya itu. Namanya adalah Ribka teman-teman. Nah teman-teman, singkat cerita si Abraham pun menikahkan Ishak dengan Ribka. Setelah mereka menikah, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Loh, kok kita masih belum punya anak sih Ribka, kata Ishak. Akhirnya si Ishak pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami sudah 15 tahun, 19 tahun belum punya anak. Akhirnya setelah genap 20 tahun mereka menikah, Tuhan mengabulkan permintaan Ishak. Yaitu Tuhan memberikan anak kepada Ishak dan Ribka. Bukan cuma satu teman-teman. Tuhan memberikan 2 anak kembar kepada Ishak dan Ribka yang bernama Esau dan Yakub. Nah waktu Esau dan Yakub lahir, Tuhan udah bilang nih kepada Ribka, "Hei Ribka, anakmu ini Yakub yang paling muda, dia akan lebih berkuasa dari abangnya." Nah teman-teman, kalau kita lihat dulu, zaman dulu itu, jadi anak yang paling tua itu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat daripada anak yang lain teman-teman. Kalau misalnya Koko tanya, kalau misalnya anak yang lain dapatnya 10 ekor domba, terus anak yang paling tua dapat berapa ekor domba? Nah anak yang paling tua dapat 20 ekor domba dan seterusnya ya teman-teman. Nah akhirnya Tuhan sudah katakan kalau si Yakub yang akan lebih berkuasa dibanding abangnya si Esau. Dan si Yakub lah yang akan mendapatkan berkat dan warisan yang banyak teman-teman dari papanya. Kalian punya nggak teman yang kembaran sama saudaranya? Nah kalau kalian lihat baik-baik, walaupun mereka kembar, ada nggak perbedaannya? Pasti ada teman-teman. Nah sama seperti Yakub dan Esau, mereka ini adalah 2 anak yang kembar. Nah si Esau itu orangnya badannya kasar, kulitnya berbulu. Kesukaannya itu berburu di hutan. Sedangkan si Yakub, dia itu kulitnya halus. Terus dia lebih suka bersantai di dalam kemah. Nah pada suatu hari nih, si Esau habis berburu. Kan butuh tenaga banyak ya itu ya. Dia berburu, dia panah rusanya pelan-pelan. Bidik, serius, fokus, pup, kena. Akhirnya dia pun bawa pulang buruannya ya teman-teman. Pulang. Setelah berburu kan butuh tenaga yang banyak. Wah dia merasa lapar nih, aduh lapar banget nih, mau makan apa ya? Di situ ada Yakub tuh lagi masak, samperin ah. Akhirnya dia pun datang menuju ke Yakub. Wah waktu itu si Yakub lagi memasak sesuatu yang warnanya merah-merah teman-teman. Terus Esau bilang, Yakub, bagi dong makanan yang kamu masak itu yang warna merah-merah itu. Si Yakub bilang, enggak segampang itu. Kamu jual kasih saya hak kesulungan kamu. Kamu jual kasih saya berkat yang akan papa kasih ke kamu. Udahlah ambil ya lah. Biarkanlah kamu yang ambil hak kesulungan, kamu yang diberkati. Yang penting aku makan dulu, udah lapar aku. Teman-teman kok mau tanya, sebenarnya hak kesulungan itu layak nggak sih untuk dijual dengan makanan yang merah-merah itu? Nggak layak ya teman-teman, makanan itu cuma mengenyangkan perut sebentar, tapi hak kesulungan itu mengenyangkan hidup selamanya teman-teman. Waktu pun berlalu, Ishak pun bertambah tua. Nah, apa hubungan dengan orang buta yang tadi awal-awal Koko cerita? Ishak makin tua, penglihatannya makin rabun, penglihatannya makin enggak jelas teman-teman. Dia pun udah hampir buta dikatakan di dalam Alkitab. Nah pada suatu hari si Ishak bilang ke Esau, "Hei Esau sini kamu anakku. Kamu coba pergi berburu, terus kamu masak buruan kamu itu dan berikan kepada saya. Habis itu papa akan kasih kamu hak kesulungan kamu." Akhirnya si Esau pun senang kan. Dia pun bergegas pakai pakaiannya, ambil panahnya, ambil busurnya. Dia pun pergi berburu. Tapi dari kejauhan waktu si Ishak ngomong kayak gitu, Ribka istrinya mendengar dari kejauhan. Wah Ribka ini bilang, papanya sudah mau memberkati Esau ini. Akhirnya dia pun memanggil anaknya Yakub teman-teman. Yakub sini. Papamu ini sudah mau memberkati Esau. Nih kamu cepat-cepat ambil 2 ekor kambing yang ada di tempat kita. Kamu potong nanti saya masak. Terus kamu kasih ke papa kamu.
supaya kamu yang diberkati. Tapi si Yakub bilang, aduh mama kayak nggak tahu aja. Si Esau kan badannya berbulu, badannya kasar, baunya itu aromanya khas. Badannya itu sering berburu, jadi kayak ada bau hutan-hutannya gitu. Nah di situ si Yakub merasa takut ya teman-teman. Namun si Ribka bilang, nggak apa. Nanti kulit kambingnya sama bulu-bulunya, mama pakaikan kamu ke tangan kamu, ke bahu kamu. Supaya apa? Supaya tangan kamu dan bahu kamu itu ada bulu-bulunya, mirip abang kamu. Nah setelah itu si Yakub pun bilang, oh oke. Akhirnya si Yakub pun dipakaikanlah kulit dan bulu kambing serta pakaian bajunya Esau. Dia pun datang menghadap papanya Ishak. Hei, ceng. Papa, saya sudah selesai berburu, kata si Yakub. Berbohong ya dia ya. Papa, saya sudah selesai berburu. Ini makanan yang tadi papa minta. Akhirnya si Ishak bilang, kamu benaran Esau. Yakub berbohong lagi, iya benar, ini aku adalah anakmu Esau. Terus si Ishak mikir, suaranya kok mirip suara Yakub. Terus dia raba-raba badannya. Tapi badannya kok badannya si Esau ya. Pakaiannya juga bau-baunya Esau. Udahlah, ini pasti Esau. Akhirnya dia pun makan makanannya Yakub teman-teman. Setelah dia makan, dia berkati si Yakub. Setelah Yakub mendapatkan berkat kesulungannya, Yakub pun pergi keluar. Setelah Yakub pergi keluar, datanglah si Esau selesai berburu dan sudah selesai memasak. Si Esau pun bilang, Papa, ini makanan yang kamu pesan tadi. Wah, si Ishak pun terkejut ya waktu itu. Lah, saya sudah dibohongi sama anak saya Yakub. Tapi si Ishak waktu itu nggak marah ya teman-teman. Justru si Ishak masih memberkati si Yakub teman-teman. Tapi nggak ada lagi berkat buat Esau karena berkat itu hanya satu kali saja. Nah teman-teman, kok mau tanya. Ishak, papanya si Yakub dan Esau, kira-kira berdosa nggak? Berdosa ya teman-teman. Kok berdosa? Kan Ishak nggak ada salah apa-apa. Nah ingat nggak? Waktu itu Tuhan udah bilang kalau si Yakub yang akan lebih berkuasa daripada Esau. Tapi si Ishak masih mati-matian mau memberkati si Esau ya teman-teman. Nah di situ dia berdosa. Kemudian Ribka berdosa nggak teman-teman? Sama kayak Yakub. Ribka juga berdosa teman-teman. Mereka itu nggak percaya kalau Tuhan itu bakal benar-benar menepati janjinya. Mereka tuh nggak percaya kalau Tuhan pun punya jalannya sendiri untuk memberkati Yakub teman-teman. Nah di situ mereka juga berdosa ya teman-teman. Nah singkat cerita nih, setelah si Yakub diberkati, Esau pun marah ya teman-teman. Dia sedih sekali karena nggak ada lagi berkat buat dia. Akhirnya dia berpikir, papa kan sebentar lagi sudah mau mati. Kamu lihat saja Yakub, saya akan bunuh kamu. Akhirnya si Yakub mendengar kabar itu dan dia pun cepat-cepat pergi dari tempat tinggalnya menuju ke daerah lainnya teman-teman. Nah teman-teman, kok mau bilang, keluarganya Ishak dan keluarganya Ribka adalah keluarga yang berdosa teman-teman. Yakub berbohong, Ribka tidak percaya akan caranya Tuhan. Ishak tidak mengindahkan, tidak mendengarkan dan menuruti kata-kata Tuhan waktu Esau dan Yakub lahir. Tapi Tuhan masih berkati mereka, Tuhan masih memberkati keluarga mereka. Bahkan Tuhan masih memberikan keturunan yang sangat banyak kepada keluarga Yakub. Tuhan mengubahkan hati Yakub dan membuat dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan membuat Yakub menjadi berkat bagi banyak orang. Nah kita teman-teman, di dalam keluarga kita mungkin ada banyak sekali hal-hal yang nggak kita sukai di dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita adalah keluarga yang berdosa. Mungkin kita sering menyakiti abang kita, cece kita, titi kita, dedek kita. Mungkin kita merasa, emang mereka pantas disakitin. Nah teman-teman, kalau kita berpikir seperti itu, kita juga sudah termasuk berdosa teman-teman. Nah nggak ada keluarga yang nggak berdosa. Termasuk keluarganya Koko Geri juga keluarga yang berdosa. Tapi karena kita tahu kita udah berdosa, keluarga kita berdosa, kita mau mohon ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Yakub dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang teman-teman. Ada amin? Amin. Nah sebelum kita tutup cerita kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh rindu untuk boleh menjadi anak-Mu yang boleh menaati firman Tuhan, dan juga Tuhan kami boleh mengakui perbuatan-perbuatan kami dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh ampuni kami dan Engkau boleh pakai kami dan keluarga kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan ya teman-teman. Dadah.